Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Gayatri, NIM 21010200778. Saya dari Prodi Akuntansi semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah pertemuan antara akuntansi dan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan berkaitan dengan bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, dan juga bagaimana informasi akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Akuntansi melibatkan ringkasan dari sejumlah kejadian ekonomi yang dihasilkan dari perilaku manusia yang bersama-sama menentukan keberhasilan ekonomi. Ilmu keperilakuan merupakan ilmu sosial. Akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan, termasuk di dalamnya teori motivasi, kepuasan sosial, atau sikap. Perilaku atau sering disebut dengan behavior. Perilaku atau behavior akan berkaitan dengan sikap, yang kedua keyakinan, opini, nilai, dan kebiasaannya. Yang pertama adalah sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan yang dipelajari dari bereaksi pada sesuatu yang menggantungkan maupun tidak menguntungkan terhadap orang, objek, ide, atau situasi. Selanjutnya, sikap dibentuk dari pengalaman pribadi, orang tua, teman, dan kelompok sosial. Sekali dipelajari, sikap menjadi bagian dari kepribadian seseorang dan menjadi bagian penting dari konsistensi perilaku manusia atau seseorang. Contoh sikap: dua perusahaan yang sama dalam jenis usaha dan besar usaha bisa saja bersikap berbeda di saat diumumkannya peraturan pajak baru oleh pemerintah. Sesama akuntan publik bersikap berbeda terhadap rancangan undang-undang akuntansi publik. Komponen sikap. Komponen sikap terdiri dari 3 komponen, yaitu kognitif, emosi, emosional, dan perilaku, behavior. Selanjutnya adalah keyakinan, belief. Keyakinan merupakan komponen kognitif dari sikap. Keyakinan bisa berdasar pada bukti ilmiah, prasangka, atau intuisi. Keyakinan bisa terkait dengan objek sikap, namun demikian bisa saja tidak terkait. Misalnya, dalam hal keyakinan terhadap mutu komputer, seseorang bisa saja yakin komputer yang dipakai di kantor tidak bermutu hanya karena ia tidak kenal dengan mereknya. Walaupun spesifikasi komputer meyakinkan, namun orang itu tetap yakin bahwa komputer tersebut kurang bermutu dibanding dengan komputer dengan merek yang ia kenal. Yang selanjutnya adalah opinion. Opini terkadang disamakan dengan sikap atau keyakinan, namun secara umum opini dipandang sebagai konsep yang lebih sempit daripada sikap. Seperti halnya keyakinan, opini berkaitan dengan komponen kognitif dan berkaitan dengan bagaimana seseorang member menilai atau mengevaluasi suatu objek. Opini akan melalui proses intelektual meskipun tidak harus disertai bukti yang kuat. Selanjutnya ada nilai atau value. Nilai adalah tujuan hidup yang penting dan standar perilaku. Nilai lebih bersifat umum daripada sikap. Kalau sikap selalu berkaitan dengan objek tertentu seperti kebijakan perusahaan, orang, atau situasi, nilai tidak terkait dengan objek tertentu. Seseorang yang memiliki nilai tentang kebersamaan hak akan memiliki sikap negatif terhadap kebijakan perusahaan yang mengangkat manajer baru berdasarkan senioritas. Hal ini dikarenakan orang tersebut menjunjung tinggi kebersamaan hak. Senior maupun junior sama-sama berhak menjadi manajer. Kebiasaan habits. Kebiasaan adalah pola yang dari perilaku yang berulang-ulang yang tidak disadari dan bersifat otomatis. Motivasi adalah proses yang membangkitkan kesadaran untuk melakukan sesuatu. Teori motivasi yang sangat terkenal adalah hierarki kebutuhan Maslow. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.